Welcome. Kisah ini terjadi di masa kecilku, berdasarkan kisah nyata yang terjadi di tahun 1996. Tempat kejadiannya adalah pada sebuah rumah yang berlokasi di daerah tempat tinggalku, yang hanya berjarak 60 meter dari rumahku. Tokoh di dalam cerita ini adalah tetanggaku sendiri yang sekarang sudah almarhum, dan diceritakan dari sudut pandang beliau sebagai pelaku. Pagi hari yang cerah itu ternoda oleh teriakan seorang ibu-ibu sebelah yang sedang menyapu halaman depan rumahnya. Dia menemukan sebuah bungkusan kantong plastik berwarna hitam berukuran cukup besar. Bungkusan yang basah dan berbau amis itu berisi potongan tubuh seorang wanita. Tubuh yang polos tanpa dibalut apapun, juga wajahnya yang putih meskipun terkotori oleh darah, tidak mengurangi kecantikan wajah di kepala itu. Wajah yang nampak terpaksa berpisah dari dunia yang fana karena seseorang dengan kejam memutus hubungannya dengan kehidupan. Sungguh mengerikan. Sontak saja penemuan itu menjadi perbincangan ramai di kampung kami. Menurut pengakuan petugas ronda, semalam pada pukul 3 dini hari, saat petugas ronda akan pulang menuju rumah masing-masing, ada sebuah mobil jeep yang berhenti di tempat mayat ditemukan. Karena penerangan yang kurang, sehingga tidak terlihat apa yang pengendara jeep itu lakukan. Berhenti sebentar, keluar seseorang dari balik pintu kemudi, dan kemudian jalan lagi. Tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Berpikir positif, petugas ronda berasumsi bahwa pengendara itu hanya ingin bertukar posisi dengan temannya. Ternyata pengendara itu membuang bungkusan yang berisi mayat seperti di dalam tas. Hebohnya penemuan mayat ini tidak selama teror yang ditimbulkan setelahnya. Teman-teman petugas ronda sering mendapati wanita cantik yang berdiri di depan rumah saya. Berdiri diam, kemudian tiba-tiba hilang. Ada juga versi lain bahwa wanita tersebut sedang berjongkok, seakan-akan mencari sesuatu di tanah. Persamaannya adalah begitu didekati, wanita itu hilang begitu saja, hanya meninggalkan aroma parfum wanita yang menggoda bercampur dengan sedikit bau anyir darah. Ibu-ibu sebelah bahkan sempat bercakap-cakap dengan wanita itu. Sepulang dari pengajian malam, di teras rumahnya tengah duduk seorang wanita dengan pakaian seksi, seperti seorang wanita malam. Sempat jengkel karena dia pikir suaminya berbuat serong dengan wanita lain. Dia pun bergegas mendatangi wanita itu dengan rasa yang marah. Tanpa diduga, wanita itu langsung berdiri dan menampakkan sosok
aslinya. Wajah yang sama dengan apa yang ditemukan di dalam kantong plastik. Namun wajahnya ini bersimbah darah dan rongga di wajah yang seharusnya berisi bola mata. Kali ini tidak ada apa-apa di dalamnya. Gigi taringnya menonjol keluar seperti Dracula. Wajahnya pucat pasi dan kakinya tidak menampak di tanah. Kemudian ia menatap si ibu dengan seringai sinis, seakan ia ingin menerkam. Beruntung, ibu ini punya mental dan pertahanan yang cukup. Dia baca surat-surat Al-Quran dan akhirnya sosok itu menghilang seperti asap. Tidak cukup sampai di situ. Hari berikutnya giliran saya yang beruntung. Malam yang sedikit aneh. Rumah saya yang terletak di pinggir jalan raya menghubungkan kota Semarang dan Yogyakarta mendadak sepi senyap yang tidak wajar. Istri dan anak saya sudah pergi tidur duluan. Pukul 10 malam memang waktunya tidur. Setelah mematikan televisi, saya cek jendela dan pintu depan. Pas sekali saat saya mengunci pintu, terdengar ketukan lirih. Betapa beruntungnya saya. Sampai 3 kali pintu itu diketuk. Namun tidak ada seorang pun di luar sana. Firasat saya mengatakan bahwa ini ulah jin jahil yang ingin menguji keimanan saya. Kalau memang ada perlu, perlihatkanlah wujudmu. Jangan jadi pengecut. Hanya berani dengan wanita. Hanya muncul dengan suara, ujar saya. Perkataan saya itu disambut dengan suara gebrakan keras di pintu. Dengan perasaan yang campur aduk, jengkel, mengantuk dan penasaran, saya putuskan keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan benar saja, makhluk itu menunggu di luar dengan penampilan seperti yang dilihat ibu sebelah. Tanpa kepala, kepalanya ditenteng di tangan kanannya. Semakin jengkel dengan apa yang saya lihat, saya tantang dia. Maumu apa sih? Belum cukup mengganggu kami? Kedatangan badanmu di sini saja sudah cukup mengusik ketenangan warga, bentak saya. Mendengar perkataan saya, sepertinya dia sedikit melunak. Dipasangkanlah kepalanya di tempat yang seharusnya. Wujudnya berangsur-angsur terlihat seperti manusia normal. Begitu pula wajahnya, terlihat cantik dan terawat. Katakan, apa maumu? Jangan terus mengganggu ketentraman kami di sini. Dunia kita sudah lain. Begitulah perkataan saya terhadap makhluk itu. Maaf Pak, bukan maksudku mengganggu, tapi masih ada potongan tubuh saya yang tertinggal di sekitar sini Pak. Membuat saya tidak nyaman dan tenang di alam sana, ucapnya. Halah alasan. Roh manusia setelah meninggal itu berkumpul di alam barzah, menunggu hari kiamat untuk dihitung amal ibadahnya. Tidak usah mengada-ada. Pergi kamu atau saya usir secara paksa, bentak saya. Mendengar perkataan saya, tiba-tiba makhluk ini berubah ke wujud semula yang menjijikan. Dia membalikkan badan sambil menyibak rambutnya. Di sini saya sadar, ternyata makhluk itu tidak memiliki daun telinga. Pagi harinya, saya menemui ketua RT untuk meminta diadakan pengajian sampai 7 hari setelah hari ditemukannya tubuh wanita itu. Benar saja, di hari terakhir dia menampakkan diri lagi. Tapi kali ini dengan wujud yang indah dipandang, tanpa darah dan hal-hal menjijikan lainnya. Telinganya pun lengkap. Dia mengucapkan terima kasih atas perhatian warga dusun yang dengan sukarela mengirimkan doa untuk dirinya. Akhirnya teror makhluk halus ini pun berakhir. Dengan berakhirnya teror itu, berakhir juga cerita ini. Demikian cerita kali ini. Sekian dan
Terima kasih.